يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد نظرت أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-Malikul Quddusul Azizul Alam. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammad khairal anam. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tamla'ul aqwana min yaumina hadha ila yaumil qiyam. Wa huwa alladhi anzalallahu ilaihil Qur'an wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bil ihsan. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, inna nahnu nazzalna al-dzikra wa inna lahu lahafidun. Ibadallah, hadirin, dulu ada seorang kiai. Beliau diberi ilmu kasyaf oleh Allah. Beliau bisa bermimpi bertemu dengan Allah. Mimpi bertemu dengan Allah ini tentunya tidak sembarang orang. Sudah barang tentu kiai ini adalah seorang pilihan Allah, kekasih Allah. Kiai ini adalah Al-Imam Ahmad bin Hanbal, atau biasa kita kenal dengan sebutan Imam Hambali, yakni pendiri madhab Hambali. Kita kurang begitu familiar dengan beliau sebab mayoritas dari kita mengikuti madhab Imam Syafi'i. Namun Sultanul Aulia Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani, tokoh besar Sufi, beliau ini secara fikih juga mengikuti madhab Hambali. Al-Imam Ahmad bin Hanbal diberi kesempatan bermimpi bertemu dengan Allah hingga 99 kali. Kemudian suatu saat beliau bercita-cita, seandainya beliau diberi kesempatan sekali lagi bisa bertemu dengan Allah lagi, beliau ingin mengajukan sebuah pertanyaan kepada Allah. Dan akhirnya oleh Allah dikabulkan keinginan Imam Ahmad bin Hanbal yang akhirnya genap 100 kali. Dalam mimpi itu Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengajukan sebuah pertanyaan, ya Rabb, bima taqarrabal abdu ahabba ilaika. Ya Allah, dengan alat apa yang paling engkau sukai jika ada seorang hamba ingin dekat denganmu? Dengan cara apa ya Allah jika ada seorang hamba ingin mendekatimu? Kata Allah, biqiraatil Qur'an, dengan membaca Al-Quran. Tidak sampai di situ, Al-Imam Ahmad bin Hanbal lantas bertanya lagi, bifahmin am bi ghairi fahmin ya Rabb? Membaca Al-Quran itu apakah harus dengan faham atau tidak faham, tidak mengapa ya Rabb? Allah menjawab, bifahmin am bi ghairi fahmin. Faham ataupun tidak faham, mendekati Allah adalah dengan cara membaca Al-Quran. Hadirin,
Oleh karenanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man arada ayyatakallama ma'allah falyaqra'il Qur'an." Barang siapa yang ingin bercakap dengan Allah, barang siapa yang ingin berbincang-bincang dengan Allah, maka bacalah Al-Quran. Falyaqra'il Qur'an. Bacalah Al-Quran. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Hari ini kita hidup di zaman yang serba teknologi. Banyak di antara kita yang merasa sayang bila ketinggalan informasi dari media massa, dari HP kita, dari ponsel kita. Atau bahkan kita hanya bermain game atau bermedia sosial saja. Marilah mulai saat ini kita bermuhasabah, mengkoreksi diri kita sendiri. Mari kita tanyakan kepada pribadi kita masing-masing. Waktu kita untuk membuka HP di luar kebutuhan pokok, apakah seimbang? Atau minimal sejajar dengan waktu kita yang kita luangkan untuk mengakses informasi dari Allah? Berapa jam dalam sehari kita berbincang-bincang dengan Allah? Bagaimana orang bisa mendapatkan keberkahan Al-Quran jika mengakses Al-Quran saja jarang atau bahkan tidak pernah sama sekali? Maka selayaknya mari kita mengakses informasi yang kelak memberikan syafaat kepada kita, yang memberikan pertolongan kepada kita di hari kiamat, yakni Al-Quranul Karim. Karena nanti pada hari kiamat tidak ada orang yang bisa menolong kita. Anak tidak bisa menolong orang tua. Bapak tidak bisa menolong anak. Suami tidak bisa menolong istri. Namun ada amalan kita yang kita lakukan di dunia ini, yang kita kerjakan saat ini, yang kelak bisa menolong kita, yakni membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran yang kita lakukan saat di dunia ini. Abu Umamah Al-Bahili menceritakan ia pernah mendengar dari Rasulullah SAW, "Iqra'ul Quran." Bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran. Sesungguhnya besok pada hari kiamat ia yang akan menjadi pemberi syafaat, memberi pertolongan bagi pembacanya. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Mari mulai saat ini kita menabung untuk kepentingan pribadi kita sebagai bekal kelak di akhirat. Dengan meluangkan waktu kita, meluangkan 5-10 menit saja dari 24 jam dalam sehari untuk kita berikan kepada Allah sebagai fasilitas hidup kita. Semoga kita dan keluarga kita termasuk orang-orang yang diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjadi orang-orang yang ahli Al-Quran. Terutama anak-anak kita, cucu-cucu kita, semoga menjadi ahli Al-Quran. Orang-orang yang gemar membaca Al-Quran. Sehingga kita semua tergolong orang-orang yang bertakwa, yang kelak kita semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim, malikul barur raufur rahim.